Selamat siang semuanya, saya Tarida Nur Afnita Saribu dengan NIM 2015150015. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Kristen Indonesia. Hari ini saya akan membahas mengenai gen dominan dan gen resesif. Sebelumnya, gen dominan dan gen resesif dapat didefinisikan sebagai urutan DNA yang memungkinkan karakteristik dan sifat fisik tertentu diwariskan oleh orang-orang kepada generasi selanjutnya. Gen dominan sendiri merupakan gen yang ada pada ibu dan ayah dan karenanya muncul 2 kali dalam genotip anak-anak. Gen resesif adalah gen yang akan hadir dengan intensitas karakter individu yang lebih sedikit. Gen ini bertanggung jawab membawa informasi genetik yang dapat ditularkan oleh laki-laki dan perempuan kepada keturunannya. Nah, gen dominan. Gen dominan adalah gen yang kuat yang dapat menutupi atau mengalahkan sifat yang dibawa oleh gen alel yang normal ataupun gen alel yang bersifat resesif. Gen dominan akan tetap dominan dan akan menunjukkan sifat yang dibawanya jika berpasangan dengan gen normal. Gen dominan merupakan gen yang ada pada ibu dan ayah dan karenanya muncul 2 kali dalam genotip anak-anak. Dengan cara ini dapat dikatakan bahwa ia muncul 2 kali dalam konfigurasi genetik anak-anak dan karenanya lebih mungkin untuk berkembang dan diteruskan pada generasi selanjutnya. Namun dalam kasus manusia, individu memiliki kromosom ganda atau diploid. Ini berarti bahwa informasi genetik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu satu berasal dari ibu dan yang lain berasal dari ayah. Contoh gen dominan yang ada pada manusia yaitu mata berwarna coklat atau rambut yang berwarna hitam. Selanjutnya, membahas lebih lanjut tentang gen resesif. Gen resesif itu merupakan gen yang lemah yang tidak dapat menunjukkan sifat yang dibawanya jika berpasangan dengan alel yang bersifat dominan ataupun alel yang normal sekalipun. Gen resesif hanya bisa menunjukkan sifat yang dibawanya jika berpasangan dengan gen resesif yang lain. Jadi gen resesif hanya boleh berpasangan dengan gen resesif untuk melanjutkan ke gen resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Gen resesif adalah gen yang hadir dengan intensitas karakter individu yang lebih sedikit. Ini adalah bagaimana gen resesif hanya dapat muncul pada keturunan ketika orang tua membawanya dan mengirimkannya kepada anak. Jadi dapat disimpulkan dari kedua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gen dominan merupakan gen yang pengaruhnya lebih kuat dan gen resesif merupakan gen yang pengaruhnya lebih lemah. Dalam hukum pewarisan sifat, gen dominan biasanya dituliskan dengan huruf besar dan gen resesif itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, dalam pengaplikasiannya misalnya gen T besar menunjukkan sifat seseorang yang mempunyai postur badan tinggi dan gen T kecil menunjukkan sifat seseorang yang dengan postur badan pendek. Nah, gen T besar sendiri bersifat dominan terhadap gen T kecil yang bersifat resesif, sehingga jika ada seseorang yang mempunyai genotip T besar T kecil, maka dia akan memiliki postur badan yang tinggi. Nah, ini artinya gen badan tinggi pada tubuh tersebut mengalahkan gen postur badan yang rendah. Selanjutnya ada persamaan antara gen dominan dan gen resesif. Yang pertama, gen dominan dan resesif merupakan 2 jenis faktor yang bertanggung jawab untuk penurunan sifat. Lalu, kedua jenis gen ini dapat menyebabkan penyakit genetik seperti thalassemia, lalu ada juga anemia seperti diabetes juga, dan juga penyakit sindrom bawaan lainnya. Selanjutnya ada eksplorasi gen dominan dan gen resesif.
Ini merupakan objek yang saya gunakan dalam mengeksplorasi gen dominan dan gen resesif. Dari hasil pengamatan gen dominan dan gen resesif, maka dihasilkan gen dominan yang dihasilkan oleh keturunannya yaitu tinggi, mempunyai rambut hitam, dapat menggulung lidah, tidak mempunyai lesung pipit, kulit kuning langsat, bulu mata pendek, bibir tebal, alis tebal, dan wajah tirus atau oval. Sedangkan untuk gen resesifnya sendiri yaitu pendek, rambut pirang, tidak dapat menggulung lidah, memiliki lesung pipit, kulit putih bersih, bulu mata panjang, bibir tipis, alis tipis, dan wajah yang bulat. Nah, demikian hasil presentasi saya. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.